Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum Ustazah lanjut ke pembahasan materi, Ustazah izin untuk memberikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Yang kedua, pastikan teman-teman fokus dan pahami informasi yang ada di dalam video. Yang ketiga, pastikan teman-teman rapikan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan. Nah, itulah pijakan yang harus teman-teman kerjakan hari ini ya. Baik, Ustazah lanjutkan untuk pembahasan materi pendidikan agama Islam. Nah, hari ini temanya masih sama ya teman-teman, yaitu tema 6 tentang cita-citaku. Nah, untuk subtemanya, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Nah, untuk materi pendidikan agama Islam hari ini yaitu tentang iman kepada malaikat. Nah, teman-teman, di semester 1 Ustazah sudah pernah menginformasikan terkait iman kepada malaikat. Nah, semester 2 ini teman-teman mengulang kembali materi tentang iman kepada malaikat. Kenapa? Karena ilmu yang diulang secara terus-menerus dan dibaca kembali, insya Allah teman-teman nanti akan lebih paham untuk pengertian dari iman kepada malaikat itu sendiri. Nah, Ustazah lanjutkan ya teman-teman. Pengertian iman kepada malaikat. Nah, malaikat adalah bentuk jamak dari kata malakun yang artinya pengutusan. Malaikat merupakan makhluk Allah yang paling setia, selalu taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membantah apa yang telah ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Artinya, para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Itulah sifat malaikat teman-teman, yang tidak pernah merasa lelah dan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat malaikat. Nah, sifat malaikat yang pertama yaitu ia diciptakan dari cahaya. Nah, ada hadisnya teman-teman dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Nah, ini terdapat pada hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya sifat kedua malaikat yaitu selalu taat dan tidak pernah maksiat. Nah, hal ini sesuai firman Allah dalam surat At-Taufim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah darimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat kedua dari malaikat. Nah, selanjutnya sifat ketiga malaikat adalah memiliki sayap. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fatir ayat 1. Yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Itu sifat malaikat yang ketiga, teman-teman. Nah, sifat malaikat yang keempat yaitu mereka bukanlah pria dan juga bukan wanita. Nah, malaikat adalah suatu hal yang gaib. Mereka tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang nampak oleh indera manusia. Allah mencela sikap orang-orang musyrikin yang menganggap malaikat sebagai makhluk dengan jenis kelamin perempuan. Ya, itu sifat yang keempat. Nah, selanjutnya sifat yang kelima yaitu malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah, ini juga diceritakan di dalam Al-Quran, teman-teman. Dikisahkan pada zamannya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran bahwa suatu ketika ia didatangi seorang tamu. Nah, Nabi Ibrahim menyuguhi tamunya dengan hidangan daging sapi. Akan tetapi, saat dipersilahkan tamunya tersebut tidak mau makan. Nah, maka Nabi Ibrahim segera menyadari bahwa tamunya itu bukanlah manusia, melainkan malaikat. Nah, kisah tersebut tertuang di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 24 hingga 28. Selanjutnya sifat keenam malaikat yaitu tidak bosan menjalankan perintahnya. Tentunya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 20. Mereka, para malaikat selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Itulah sifat-sifat malaikat yang perlu teman-teman ketahui dan pahami tentunya. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas malaikat. Ada berapa ya teman-teman malaikat yang wajib diketahui? Betul, ada 10. Nah, sekarang kita pelajari ya 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu Tuhan. Kemudian ada malaikat Mikail, bertugas membagi rezeki. Kemudian ada malaikat Israfil, yaitu bertugas meniup terompet sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan. Selanjutnya ada malaikat Izrail, bertugas mencabut nyawa manusia. Kemudian ada malaikat Rokib dan Atid, bertugas mencatat amal semua manusia. Nah, setiap manusia ini dijaga oleh 2 malaikat di sisi kanan dan sisi kiri. Di sisi kanan ada malaikat Rokib yang mencatat amal baik. Di sisi kiri ada malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Selanjutnya ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Kemudian ada malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian yang ke-10 ada malaikat Ridwan, tentunya bertugas menjaga pintu surga. Itulah 10 malaikat yang wajib diketahui oleh teman-teman. Dan teman-teman juga harus tahu apa tugas-tugasnya malaikat yang teman-teman ketahui. Nah, di sini teman-teman ada lagu agar teman-teman lebih mudah dalam menghafalkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Tentu saja ada lagu yang teman-teman nanti akan dijadikan proyek. Ya, jadi hari ini proyeknya teman-teman menyanyikan lagu malaikat beserta tugasnya. Nah,
Nah, sebelum teman-teman mengerjakan proyeknya, teman-teman tonton dulu ya videonya. Selamat menyaksikan teman-teman. Alhamdulillah, tadi teman-teman sudah menonton videonya ya. Nah, selanjutnya ada hikmah teman-teman. Hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, dengan mempercayai adanya malaikat, maka manusia akan senantiasa mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah bukti dari keagungan Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, manusia senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan. Sebab manusia sadar bahwa ada malaikat yang selalu membersamainya untuk mencatat segala amal perbuatan. Nah, yang ketiga, semakin taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, ya. Sehingga sebaik mungkin meniru sifat malaikat meskipun tidak akan pernah bisa sempurna. Yang penting kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik dan tentunya menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, di sini teman-teman ada proyek, ya. Proyeknya yaitu teman-teman silakan hafalkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Kemudian teman-teman nyanyikan seperti yang tadi Ustazah sudah contohkan di dalam video ya. Nah, itu lagunya yang harus teman-teman nyanyikan. Dan teman-teman, setelah teman-teman menyanyikan lagu tersebut, silahkan teman-teman kirim proyeknya melalui aplikasi Classroom dalam bentuk video atau voice note juga boleh. Ya, teman-teman sudah paham ya untuk proyek dan materi hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah teman-teman, untuk proyek dan materi hari ini sudah tuntas. Ustazah harap informasi yang Ustazah sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Semangat mengerjakan proyek. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah. Dan tentunya ingat pesan ibu ya teman-teman. Menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.